Kalau emang kepepet ya jual. Kalau ketahuan harus jual. Sedih gak tuh? Hah? Sedih gak kalau dijual? Ya bangun lagi. Jawabannya asik ya? Asik ya orang kalau punya duit enak ya? Balik lagi ke channel Mohar Garage. Nah, pada kali ini gue ke segmen bacot alias banyak cocot sama customer. Dan malam ini nih gue lagi sama customer gue yang fenomenal ya. Kalau dibilang fenomenal, cukup fenomenal nih orang. Kenapa fenomenal? Ntar gue bakal jelasin kenapa fenomenal. Mungkin boleh bisa dikenalin dulu bro. Dengan siapa? Nama gue Isman. Apa ya? Apa lagi? Gue bingung perkenalan. Panggilannya siapa bro? Panggilannya bebas lah. Panggil apa aja. Bos Isman, nggak mungkin ya kan Bos Is. Jangan dipanggil bos. Jadi malam ini gue lagi sama dia lebih akrab sama gue dipanggil Jawe sih ya. Karena dia udah kenal sama gue cukup lama ya. Iya, dari SMA kelas 1. Dari SMA kelas 1, tapi gue nggak SMA ya. Gue bukan SMA. Dia udah lulus duluan dia. Lulus duluan aja. Jadi ini sebenarnya temen gue dikenalin sama temen gue. Jawe ini dulunya lu pernah ngebangun juga ya awalnya? Sama di bengkel gua. Iya. Dulu. Lu bangun apa itu dulu? Yang mana nih? Yang pertama? Yang pertama. Mamat. Mamat yang pernah ya? Mamat udah gua. Apaan? Shogun dulu. Oh iya, dulu gua dulu belum buka bengkel, belum. Iya. Cuman gua ada tempat, terus gua ada mekanik dari Tegal. Cuman orangnya udah nggak ada sekarang ya. Orangnya ada di Tegal maksudnya, di Jakarta udah nggak ada. Dia udah pindah ke Tegal. Jadi doi ini pernah bangun awalnya Shogun nih. Iya. Buat apaan waktu itu? Ngojek ya? Ngojek harian. Buat ngojek harian, buat ngeder-ngeder. Iya. Kan bukan kalau dulu ya? SMA kan yang penting suara kencang. Yang penting Iya, suara kencang. Yang penting bisa ya kan? Gitu mau kencang mau kagak terserah dah ya kan. Terus akhirnya yang kedua lu ngebangun Ninja juga weh? Ninja. Cuman pas satu bengkel gue di Sleepy. Iya, bengkel di Sleepy. Masih di Sleepy. Masih di rumah. Masih di rumah, benar. Jadi just 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Kalau Shogun 2008. Bus tuh. Dari 2008 dia kenal sama gue dan dia masih gini-gini aja nggak sama dia juga gitu-gitu aja. Cuman rekening yang berubah sekarang. Gue baru ketemu dia lagi. Dari 3 tahun yang lalu bangun Ninja. Baru datang lagi. Nah, alasan lu bisa datang lagi ke gue kenapa, Mbak? Apa ya? Karena udah nggak main. Gue udah nggak terlalu main di balap. Bikin daily aja sekarang. Buat lebih fashion ya? Buat lebih fashion. Konsultasi sama Bian juga. Dari gimana-gimananya. Oke, jadi kalau bisa ditarik gue kenal dia udah lama, dari 2008, terus dari bangun Shogun, terus dia bangun Ninja RR. Waktu itu bukan buat balap sebenarnya, teman dia tuh emang hobi gimana ya? Hobi demen motor itu berisik, kedengeran berisik doang, kenceng enggak? Yang penting berisik. Akhirnya dijual Ninja RR-nya, dia vakuumin motor, terus kemarin ada sebulan lalu ya? Baru sebulan lalu ya? Sebulan. Awal Juli lah, Juni, bulan Juni itu, tau dia kontak nih, WhatsApp. Nyari motor awalnya. Iya ya? Iya benar. Nyari motor, cariin gue dong motor RR. Gue kaget. Karena gue udah lupa, jujur gue udah lupa nih orang dulu pernah bawa motor apa gue lupa. Karena bengkel yang awal gue yang di rumah itu udah sempet tutup. 2 tahun yang lalu itu gue tutup, terus gue kerja, terus gue buka lagi. Nah dia masih kepengen buat bangun. Nah ini gue kaget, dia nyariin motor Ninja RR awalnya. Awalnya gue kasih banyak, ada berapa? 2 motor ya? 3. Oh 3 motor yang gue kasih? Iya, sama motor alay 1. Itu yang gue bingung. Jadi banyak bahan yang gue tawarin ke dia. Dengan alasan sebenarnya gue arahnya gue pengen minimalisir untuk budget ngebangun dia gitu loh. Jadi gue cariin yang bener-bener bahan yang estimasinya itu lu ngambil bahan cuman 10 sampai 15 jutaan ya? Iya. 10 sampai 15 jutaan. Cuman gue nggak tahu nih dari sisinya dia, kayak nggak ngerasa nggak cocok. Katanya motor alay. Gue juga bingung sih. Ntar ya gue bakal kasih lihat ya foto-fotonya. Masih ada tuh. Gue kasih lihat yang gue tawarin ke dia. Nah singkat cerita tahu-tahu pas gue lagi baru balik dari Subang. Iya balik dari Subang. Doi telepon. Nggak gue angkat karena gue di jalan. Akhirnya dia ngirimin tuh foto. Gimana? Lu ngirimin terus lu bilang apa? Gue udah beli motor. Gue udah beli motor. Dia kaget nih motor yang orang mana gitu. Karena gue mikir kan wilayah Jakarta mungkin ya. Gue tahu lah Ninja ya. RR mungkin dia tahu semua lah anak-anaknya. Nah pas gue bilang dapat harga berapa? Gue dapat harga 50 juta. Nah dia kaget. 50.
motornya kayak gimana? Nah, gue tuh orang awam yang nggak terlalu ngerti gimana motor. Yang penting motor dipakai enak aja. Nah, gue kan nanya dia, terus kata dia, gue mau tahu dulu foto motornya kayak gimana. Nah, gue kirimin tuh foto-foto motornya. Lu yakin tuh nggak ketipu? Nah, gue juga mikirnya, waduh, gue ketipu nih. Karena itu motor posisi udah di tangan gue, gitu. Udah dibayar baru ngomong. Udah dibayar, gue baru ngomong ke dia kalau itu motor udah gue bayarin langsung. Gue juga nggak ngeliat itu motor awalnya kayak gimana, nggak tahu. Ini transaksi gimana? Dia ini gila nih men, ini gila nih. Transaksi gue lewat Facebook pertama, up ke WA, ya gue suruh orang datang ke rumahnya bawain duit segitu. Gue nggak tahu apa-apaan, motor datang, barang-barang standarnya itu digojekin, di Grab car, karena Gojek nggak ada yang berani ngambil kan, karena ada knalpot standar, pelek, sama satu dus gede, yang nggak bisa dibawa. Jadi itu bro alasan gue bilang kenapa nih customer fenomenal. Aneh kan lo, orang lihat motor belum, ngirim orang bawain duit, atau dikirim. Awalnya gue kaget. Karena menurut gue fantastis. Lu beli dengan harga 50 juta. Kenapa makanya gue bilang lu kirimin fotonya dong? Gue penasaran. 50 juta itu lu dapat apaan? Karena nih model si bos satu ini nih aneh nih. Dia nggak ngerti apa-apa, toto beli karena tergiur harga mahal. Pikiran dia adalah, oh gue dapet yang bagus. Expect-nya dia pasti bagus dengan harga 50 juta, bener ya? Iya. Arah lu pasti ke situ dong. Dia naro di OLX sama Facebook tuh 75 juta. Gue itu tos-tosan. Ngasih harga segitu ya terserah mau apa enggak. Gitu Ternyata mau. Kan lagi corona gini kan. Yang berduit yang berkuasa intinya. Intinya gitu. Ngeri kan? Iya sih. Setuju gue. Bener. Sekarang nih kita ada ditindas kan sama orang-orang yang berduit. Lo zaman lagi panceklik anjir beli motor 50 juta. Aduh alasan iseng-iseng nawar ternyata dikasih. Oh itu iseng lo ya? Iseng makan kuaci. Setan. Bener-bener terus terang itu iseng, nggak ada kepikiran itu deal sebenarnya. Tapi karena deal lo kaget? Karena deal ya mau nggak mau gue jadi keluar duit kan begitu. Harusnya mungkin lebih 40, bisa murah. Iya. Tapi pas dibawa nih motor kemari awalnya gue cuma ngeliat secara tampilan luar. Menurut gue apa sih yang istimewa gitu kan? Gue lihat dari pengeremannya, oke lah atas pakai NX4, GP NX4, terus bawahnya udah Brembo, cuman piringannya PSM, pelek udah RCB, shock belakang ISS, terus apa lagi ya? Yang menarik ya, semua standar, stangnya gue nggak tahu nih pakai apa. Terus, itu stabilizer pakai RCB, master rem belakang standar, kaliper belakang standar, pokoknya semua masih keadaan standar dan belum ada Kevlar satupun. Radiator udah ketiti. Di saat lu ngelihat dengan tampilan kayak gitu, mungkin kalau misalnya lu orang yang ngerti secara harga, lu akan berpikiran bahwa lu kemahalan main beli. Ya, gue ngomong gitu awal ya. Iya. Cuman yang menarik gini, di saat ini motor gue bongkar, gue pretelin dari bodinya semua segala macem, baru gue bilang lu worth it bayar 50 juta. Karena kenapa? Ini motor basicnya udah full restorasi dari awal. Jadi semua dari kabel-kabelnya, baut-bautnya itu semua ketatanya semua dengan rapi gitu, bagus. Makanya gue bilang pas udah gue bongkar, gue kabarin ke dia, lu beli motor ini gocap nggak nyesel sih, karena worth it. Gue ngomong gitu ya. Iya. Gue bilang gitu karena menurut gue juga emang masuk di akal lah. Lu dengan budget 50 juta yang lu terima, yang lu bayar, lu dapat barang kayak begini gitu loh. Gue sebenarnya gue ada salah satu motor yang di sini gue mau bayarin. Nah, gue udah bilang dia. Tadinya dia tuh udah mau bayarin. Ada di salah satu di bengkel ini motor gue mau bayarin. Lo lihat channel YouTube gue si Silver ganteng. Nah itu yang mau dibayar sama dia awalnya. Lu nawar berapa? Gocap. Ternyata yang punya motor lebih banyak duit kali. Dia nawar gocap. Nah lu kan nonton sendiri tuh si Uda itu ngebangunnya totalnya udah 60. Iya, gue udah nanya-nanya sama dia. Makanya gue tanya kan kalau beli bahan berapa, sekitar 15 jutaan. Terus kalau modifikasi sampai silver tuh sekitar 65 jutaan. Iya, 65 jutaan. Habis sampai kayak gitu. Tapi ya udah dapat rezekinya ini. Bener sih, menurut gua oke sih. Bener-bener sangat ngebantu ya. Buat yang punya nih motor, siapa punya motor? Lu kenal sama orang? Joshua. Lu ketemu gak sih? Enggak, lewat Facebook doang. Enggak ketemu sama orang? Enggak, WA doang. Buat Joshua kalau nonton motor lu, keren bro, sumpah. Gua akuin. Rapih semuanya. Tapi mesin belum gua bongkar ya, gua nggak tahu. Cuma menurut gua worth it lah. Lu dengan harga segitu oke lah, masih oke. Nah, terus gilanya lagi,
udah 50 juta, gue pikir datang kemarin dia cuma mau servis nih. Ya dong. Datang bawa motornya segala macam, tahu gue tinggal yang motor. Wah anjing, mau diapain lagi nih? Lu mau ngapain kalau? Ya datang ke sini cuman Kepler sih, niatnya Kepler. Cuma gue pikir gue nggak ngerti konsep. Ya minta di apa ya? Setup untuk minta konsepnya. di setup bagian luar. Biar lebih sangar ya, nggak Lebih layu. sangar apa lebih hedon? Kalau di Jakarta kan layu. Jakarta lagi layu. Banyak anak TikTok anjing. Gue mau yang sangar-sangar. Nah, gue konsultasi sama Abian. Gimana-gimananya. Pokoknya semua gue serahin ke dia. Nggak ada apa ya. Gue juga nggak ngerti ini gimana-gimananya. Intinya gue dapat, well lo harus kayak gini, harus ini. Cuma untungnya dia nyesuaiin budget kan. Nyesuaiin, nah itu nyesuaiin budget ini harus dipikirin. Jadinya gue ngikut dia nyesuaiin gue. Gue mau apa? Cariin yang murah ya harganya. Dan ya terus terang, sekarang kan online kan rata-rata lebih murah. Cuma kan kita nggak ngerti cara pemakaian sama pemasangan. Benar. Itu kan di luar pemasangan sebenarnya lu beli online dengan harga misalnya beda 50.000, beda 100.000, tapi lu harus ke bengkel. Bayar orang lagi buat masang itu barang kan nungguin lagi sama aja bohong. Mendingan gue serahin semuanya sama dia. Ini customer yang smart. Ini smart customer nih, bukan smart people lagi, smart customer. Asik nih yang gini. Intinya sih gimana ya, lu konsultasi beli barang kalau bisa sih jangan online, karena kalau online salah beli lu nggak bisa diretur. Kalau kita serahin duit sama dia, tanggung jawab gue salah beli, ya dia harus gimana-gimananya. Itu dia bro, jadi tanggung jawab ke customer itu sangat penting ya kalau untuk saat ini. Karena kenapa? Dengan budget yang menurut gue udah besar ya, bukan cukup besar. At least lu udah pasti ngeluarin kocek 20 juta malah lebih. Untuk aksesorisnya sekarang, 20 lebih. Lebih lah. Ini aja kan udah ketahuan. Iya, 20 juta itu menurut gue lu sangat worth it untuk tanggung jawab di saat lu untuk pemilihan dan pembelian barang. Jadi nggak ada tuh istilah lu beli 2 kali atau salah beli. Iya, itu dia, itu yang selalu gue tanemin atau gue prinsip bahwa customer gue nggak boleh sampai 2 kali salah beli. Better lu tanya, better lu tahu dulu kira-kira fungsi buat apa, gunanya buat apa, dan kira-kira budget lu masuk ke situ. Nah kebetulan kan kalau Sultan ini satu nih gue nggak ngerti nih, dia arahnya kemana? Dia bilang awalnya sekian, tahu-tahu jadinya meledak gitu kan. Kayak awalnya soknya ganti nggak? Karena kan sok bawaannya sebenarnya udah menurut gue udah oke lah ISS yang G series. Itu udah oke. Bukan RCB. Bukan ISS. Bawaannya ISS. Iya, sok tuh gue sempet itu tuh. Gue udah bilang jangan. Udah pakai ISS kata dia, emang jangan. Cuman gue mintanya Ohlin tadinya. Nah, ngomong-ngobrol sama dia karena dia yang lebih tahu kan. Ya gue motor juga nggak pakai kemana-mana kan, palingan ntar juga dia yang pakai. Enak gak gue? Kan dia palingan pakai sekali doang. Iya itu men, makanya. Nah, Sokolin kata dia keras, mungkin kalau buat bukan keras. Apa sih? Apa namanya? Bukan daily ya. Kalau buat daily kayaknya kurang nyaman katanya. Kurang gitu. nyaman. Ya, jadi dialihin ke RPM ya. Iya, gue pakai RPM. Dialihin ke RPM. Nah, dipakai buat nyamannya sih, dicari nyamannya kita. Sebenarnya satu alasannya di saat gue pilih pakai RPM dia untuk adjustable-nya itu lebih banyak. Karena ribbon itu dia ada 2, hard soft-nya itu dia terpisah untuk yang kompresinya. Untuk yang ribbon-nya pun menurut gue dia porsinya memang dikeluarin untuk Ninja RR gitu loh. Jadi kalau untuk Ohlin, ini pengalaman gue pernah ngebangun satu motor, ada entar juga gue bikin satu channel segmen untuk si cendol hedon itu dia pakai Ohlin di situ. Nah, pas gue lagi konsul sama orang Ohlinnya segala macam, dia malah nyaranin gue untuk ganti spring. Karena kenapa? Sebenarnya Ohlin yang untuk HO711 sih kalau nggak salah, itu untuk CBR 150. Nah, itu deh. Jadi secara angle-nya itu, secara dudukan shocknya itu, kalau untuk dipakai di Ninja RR, dia akan posisi ribbon itu lebih lembut, lebih empuk. Kalau mau, maka disaranin untuk yang bobotnya 80 kilo ke atas, dia ganti spring. Jadi menurut gue dengan kayak gitu ya udah, gue dengan pengalaman Ohlin yang gue cobain oke banget gitu kan, Ohlinnya udah oke. Nah akhirnya gue coba nih di sini, gue pakai yang RPM gitu, dan dia juga setuju. Nah terus kalau misalnya lu bisa lihat sendiri nih, ini udah habis total berarti 25 deh, 25 juta ya. Tapi kalau lu budgeting nggak sih untuk bangun motor? Atau yang pengen lu beli gitu? Iya kalau ada rezeki.
Kalau ada rezeki apa yang nggak ketahuan istri. Kalau itu jangan diomongin. Tapi dulu nonton nggak nih ntar? Ya mudah-mudahan jangan. Ntar kalau nonton bilang ini gimmick gitu. Gue punya 2 juga nggak tahu dia. Gitu. Sama sekali. Gue kalau motor-motor kayak gini nggak tahu. Motor Anjir. standar, iya di rumah ada. Kalau yang satu lagi ada nggak ketahui juga. Nggak tahu juga. Iya. Intinya kalau emang kepepet ya jual. Kalau ketahuan harus jual. Sedih nggak tuh? Hah? Sedih nggak kalau dijual? Iya bangun lagi. Jawabannya asik ya. Asik ya orang kalau punya duit enak. Sedih nggak? Nggak. Bangun lagi. Kalau udah pernah ketahuan waktu itu yang apa ya? Ada. Terus jual? Ya jual dadakan. Murah? Pastilah. Iya pasti murah. Buat titip di temen sih. Buat yang pasti Oh, titip jual di temen nggak temen. apa-apa. Iya. Jual temen. Murah masih bisa ngeliat. Iya masih bisa lihat. Tapi kalau dapat restu ini boleh gue bawa pulang. Insya Allah gue doain. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya kan? Bener. Jadi langkah yang pertama konsep yang gue ambil di dia karena gue ngeliat masih banyak beberapa partnya dia memang belum di Kevlar karena kenapa? Sebenarnya karbon ini dia pemanis ya. Bisa dibilang lo buat sisi elegannya dapet, mewahnya ada, racingnya oke masuk. Jadi semua nih dari spakbor belakang, air scoop, cover shock, tutup rantai, terus spakbor depan sampai ke apa lagi ya? Oh ituan. Tutup shock breaker. Iya, bukan ituan pegangan untuk footstep. Itu semua Oh, di iya. Kevlar. Tapi yang beda, gue spakbor depannya gue pakai carbon fusion yang dari Course Project untuk yang spakbor depannya aja. Karena menurut gue penting ya, itu secara kelenturannya oke, presisi, terus juga enteng. Untuk kaki-kaki semua di sini gue nggak ada perubahan, velg tetap sama, cuma beda warna doang. Gue ganti di sini warnanya pakai black matte. Terus kaliper belakang gue ganti yang Brembo 2 piston, master rem belakangnya pakai KLX 140, pakai selang rem yang Hell. Boost step masih sama pakai Bipro, shock belakang tadi pakai RPM. Terus untuk depannya tetap sama setupnya, cuma diganti disnya doang. Disnya gue pakein di sini pakai Bipro. Iya. Terus ke atas triple cam gue pakai WR3, satu set sama stangnya pakai WR3. Terus kopling gue pakai dari Ako1 yang big logo. Terus untuk inian indikator, speedometer segala macam dia pakai dari Micron 5S yang 2T, pakai indikator yang voltase dari Koso. Lalu apa lagi nih, ampere meter juga dari Koso. Gas ganti pakai Domino. Master rem depan tetap pakai NX 4 ya. Tapi rencana lu bakal ganti nggak? Kalau master rem biar serasi sih atas bawah. Tapi gue lebih suka dia model. Iya. Kalau Brembo kayaknya terlalu gimana ya? Bagus sih keker kalau buat CC di atas 2,5 oke. Kalau buat dia kayaknya kurang. Udah oke pakai Iya. NX 4 gitu. Pokoknya fungsional sih, lebih ke fungsional kalau di sini. Benar itu dia. Nggak terlalu ini. Kalau untuk mesin kebetulan gue belum belum ngarah ke mesin karena better kita fashion dulu ya, luar udah oke. Kalau nextnya dia mau upgrade untuk mesinnya, kemungkinan gue akan garap lagi. Tapi ada rencana nggak Mungkin untuk mesin? Arahnya kemana kalau untuk mesin? horsepower. Asik. Ini gue demen. Customer kayak gini, teriaknya bukan kencang, tapi horsepower. Horsepower. Berapa rencana lu? Target? 3940 kan. Kecil amat. Kan pasti rencana kan, kita cuma itu daily-nya. Oh iya, ini udah sempet di dyno juga. Sebelumnya berapa? 34. 34. Dyno 34. 34 dengan spek stroke standar, PJ34, CDI standar, Iya. coil apa tuh? Coil ya jet. Bukan gadget tuh, KX ya. KX 2,5. Iya, KX 2,5. Iya, KX 2,5. Coil KX CDI standar. Ini udah dapat di 34,76 HP. Oke. Nah, nextnya dia akan naikin, dia challenge gue di 40. Kecilan nggak sih 40? Kalau buat daily mungkin Daily sudah cukup lah 40 ya. cukup. Tapi Tapi buat kan daily. kita buat main sentul kan. Asik. Ini Itu gue mau banget tuh main ke lintasan buat apa ya? Bukan buat buat nyari duit ya bukan ya? bukan, cuman buat hobi, muter-muter gitu, mau tahu rasanya motor di lintasan tuh kayak apa. Serius ya? Iya, serius. Ya, lu dengan budgeting segitu kan mau tahu rasanya di lintasan kayak apa kan intinya ya. Nah, Intinya kita bukan main itu ya, bukan
Bukan apa? Bukan untuk taruhannya. Bukan untuk taruhan. Mau main iseng. Kesenangan hobi lo di saat lu udah keluarin budget yang banyak, lu bisa walaupun, nikmatin. Iya. Setuju. Gitu. Dan kita sendiri yang bawa motornya sebenarnya lebih enak. Bukan joki. Bukan. Banyak lu. Walaupun satu lap balik ke pit udah. Kan intinya puas kita ngerasain motor di lintasan. Belum tentu di Jakarta bisa ngerasain track seperti itu kan. Bener. Kenceng gimana rasanya. Gila pesannya dapat banget ya. Asik loh. Mau itu sih gua. Mau ngajak dia ke Sentul. Tapi lu gak sayang dengan keadaan motor yang udah wah anjir body kinclong kayak. Ya kita berpikir apa sih? Kita nggak emang semua orang nggak mau jatuh di lintasan. Iya, kalau bisa jangan. Berarti pelan-pelan. Apalagi kita amatir ya kan. Ya pelan-pelan dulu. Ngebutnya aja lurus ya. Pas lurusnya ngebut. Iya, pas lurus ngebut. Sisanya ngojek muter. Pelan-pelan. Daripada main di Monas kan. Monas kok. Bahaya. Bener safety nggak dapet, lu dikejar polisi. Ribet mendingan lu bayar. Kayak gitu sih. Kita bikin motor yang Deal, banyak. Iya. Kita cari waktunya bareng sama anak-anak anak-anak Bengkel juga emang arahnya sih. Iya. Yang pada doyan dan kebut-kebutan gue pengen arahin untuk ke sirkuit sih. Biar ya lu puas sih ngebut di sirkuit kan. Lu open throttle ya bener-bener full-fullan. Ya oke, lu mau jebol motor lu di sana. Lu komplain langsung sama orangnya bisa. Jangan komplain juga ya. Semua ntar komplain aja. Kayak kita langsung bawa dia. Kurang-kurang apanya kita bisa konsultasi lagi. Iya, jangan gue doang, Asep juga. Iya, Kang Asep udah pasti harus dibawa. Jadi emang arahnya gitu sih, gue makanya pengen banget nih ngeliat before afternya karena ntar gue bakal kasih lihat foto sebelum gue bongkar. Sampai ini sekarang lagi proses bongkar dan ini semua partnya udah kekumpul, tinggal proses rakit. Insya Allah 1 minggu ini kelar sih. Insya Allah kelar, mudah-mudahan kelar karena udah menurut gue udah nggak ada lagi yang butuh ditambah, semua udah ada. Dan mungkin lo akan bisa lihat ntar. Tapi bukan ke mesin ya. Untuk look luarnya dulu. Fashionnya dulu kayak gimana. Oke, menurut gue udah cukup banget nih. Waktunya sama Bos Jawe di sini dari segmen bacot. Thank you yang udah terus pantengin channel Mohar Garage. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena gratis bro semuanya. Weh, thank you Ya, mau ngasih ya. untuk malam hari ini. Semoga berkah hidup. Amin. Thank you bro.